Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Mosek Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang berbahagia, bersua kembali kita dalam acara Mosek Ramadan kali ini. Saat ini kita mengangkat tema peran pendidikan agama Islam di masa kini. Baik pemirsa, bersama kita telah berhadir narasumber, yaitu Bapak Haji Muntashir SAGMA. Beliau merupakan salah seorang kabid di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tepatnya kabid pendidikan agama Islam. Dan beliau juga saat ini kandidat doktor di UIN Ar-Raniri. Kita doain semoga beliau cepat dapatkan doktor. Amin. Nah, terkait dengan pendidikan agama Islam ini Pak Kabid, mungkin Pak Kabid bisa sedikit menceritakan kegiatan pembelajaran mungkin pendidikan agama Islam di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memasuki 11 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakannya dengan baik. Beberapa hari ke depan, terus sampai akhir bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakannya dan meningkatkan amal ibadah kita. Amin. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi, pembelajaran di masa kini, yaitu masa pandemi COVID-19, dimulai dari awal-awal tahun 2020 adalah tahun di mana tahun kelabu bagi pendidikan agama Islam di tanah air. Kita ketahui pandemi COVID ini telah merombak tatanan pendidikan Islam yang sebelumnya berlangsung sangat nyaman. Awal tahun 2020 kita dihadapkan dengan pandemi ini. Kemudian selanjutnya pemberlakuan work from home, kemudian social and physical distancing, kegiatan proses belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring yang sebelumnya secara luring. Ini adalah sebuah upaya dalam rangka tetap melaksanakan pembelajaran proses pendidikan agama Islam itu berlangsung walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Pada awal tahun 2020 juga dikeluarkannya keputusan bersama 4 menteri, kemudian juga keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga diberlakukannya pembelajaran secara daring. Ini menunjukkan bukti pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam di masa COVID itu perlu penanganan serius. Keberadaan pendidikan agama Islam seantero tanah air ini dihadapkan pada pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, dikhawatirkan terjadi loss education yang mengancam lost generation untuk masa-masa selanjutnya. Alhamdulillah di tahun 2021 ini keluar lagi SK bersama 4 menteri pembaharuan dari 2020 untuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan pelaksanaan proses belajar mengajar walaupun masih di masa COVID-19 ini. Tapi di akhir-akhir ini itu sudah berjalan walaupun dengan secara daring
Dan umumnya juga seperti kita di Aceh itu sudah berlangsung secara luring. Oh, berarti sudah dipadukan itu Pak Ya, Giri. ya, secara luring. Pandemi ini juga lebih dari disrupsi era teknologi 4.0. Jadi kalau dulu pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan berat di masa klasik dan masa pertengahan, di masa sekarang pendidikan Islam itu dihadapkan dengan disrupsi tidak hanya teknologi 4.0 tapi juga masa pandemi COVID-19 ini. Saya pikir demikian. Berarti dua tantangan juga yang sekaligus dihadapi nih. Nah, terkait dengan pendidikan Islam di tengah pandemi ini khususnya di Aceh, bagaimana dalam menyikapi ini yang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya? Kementerian Agama sebagaimana saya sampaikan tadi sudah mengeluarkan surat keputusan Dirjen yang dari Dirjen 4 sekali 4 menteri. Selain SKB 4 menteri Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kementerian Agama yang secara langsung terlibat dalam penanganan pendidikan di tanah air. Kemudian Kementerian Agama juga mengeluarkan keputusan Dirjen Pendis tentang pelaksanaan kurikulum darurat di masa pandemi COVID ini. Itu di tahun 2020. Dengan keputusan-keputusan kementerian tersebut diharapkan pembelajaran itu walaupun di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Kita melihat kalau ini berlalu, kemudian penanganan COVID ini tidak maksimal, itu akan berdampak luas pada generasi selanjutnya. Hari ini kita tidak hanya menghadapi COVID-19, kemudian era disrupsi 4.0, teknologi 4.0, tapi juga kita menghadapi turbulasi persoalan di dalam negeri seperti degradasi moral, kooptasi terhadap pendidikan Islam itu sendiri, kemudian ditambah lagi dengan korupsi yang menggurita, kemudian juga penganggaran terhadap pendidikan Islam itu yang sangat minimalis dari tahun 2020 dan 2021 ini. Baik. Nah, tadi kan kita menyinggung tentang kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa pandemi ini, Pak. Nah, mungkin Pak Kabit bisa ceritakan sedikit mungkin tantangan tersendiri yang dialami oleh pendidikan agama Islam khususnya terhadap pemberlakukan kebijakan ini. Sejauh mana efektivitasnya? Bisa diceritakan sedikit. Sekarang alhamdulillah sudah dengan upaya-upaya dari kementerian, baik dengan SKB 4 Menteri dan juga dengan surat keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, kita melihat suasana proses pembelajaran itu sudah mulai. Ini saya pikir keputusan 4 Menteri ini, kemudian surat keputusan Dirjen Pendis adalah kita maknai dalam rangka mengakselerasi format pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Ada upaya kita mencari solusi dan jalan keluar sehingga pembelajaran di masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik. Hari ini juga masyarakat, khususnya wali siswa, itu sangat rindu dengan metode pembelajaran di masa klasik dan masa pertengahan. Kita ketahui dalam pola pendidikan Islam itu ada halaqah. Yang menurut sebagian mungkin tidak penting, tapi kita rasakan hari ini itu sangat penting ketika siswa atau santri, siswa di sekolah, siswa di madrasah, santri di pesantren, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, sangat merindukan kehadiran guru secara tatap muka. Dan itu masih sangat jitu dalam proses transfer pengetahuan, kemudian itu
transfer attitude, Pak Kabid. attitude, kemudian juga keterampilan bagi peserta didik. Baik. Memang itu sangat penting ya, kegiatan belajar mengajar tatap muka seperti Pak Kabid ceritakan, bahwa itu juga bagian dari transfer knowledge, bagian dari transfer attitude, dan semuanya. Nah, di dalam Islam itu sendiri Pak Kabid, mengenai pendidikan Islam itu kan sering kita dengar istilah ta'lim itu Pak Kabid. Itu transfer pengetahuan dari guru ke murid. Nah, istilah itu sendiri apakah sudah mewakili atau keseluruhan dari pendidikan Islam itu sendiri? Kalau kita maknai kata ta'lim adalah mentransmisikan pengetahuan atau knowledge dari guru kepada siswa atau kepada santri atau kepada peserta didik. Kata ta'lim ini tidak cukup mewakili pemaknaan pendidikan Islam. Lebih luas. Ada dua kosakata lagi yang ada dalam pola pendidikan Islam, yaitu kosakata tarbiyah dan ta'dib. Ya. Tarbiyah itu berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Jadi tidak hanya proses proses knowledge, proses tanpa pengetahuan, tapi proses menyiapkan peserta didik tidak hanya secara spiritual, juga secara material. Kemudian ada satu kosakata lagi, yaitu ta'dib. Adaba yu'addibu adaba. Ini adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam meneladani, memberikan teladan kepada siswa. Tidak hanya transfer ilmu saja ya. Tidak hanya bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berakhlak, kan? Bagaimana dia melakukan sesuatu yang itu disebut skill, kan? Ya. Itu langsung bisa ditiru, kemudian dilihat, diamati oleh siswa. Dari ini sangat karena itu apa yang saya sampaikan tadi, halaqah salah satu metode yang ada di di abad klasik dan pertengahan, itu dirasakan sangat penting oleh itu. Harus tetap berhadapan antara guru dengan siswa. Saya pikir demikian, Pak. Ya, baik. Kalau berbicara mengenai pendidikan memang tidak cukup waktu nih Pak Kabid. Mungkin terakhir nih Pak Kabid, sedikit closing statement lah dari Pak Kabid terkait dengan pendidikan di masa sekarang. Dari apa yang kita diskusikan tadi, saya pikir hari ini yang sangat penting adalah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, anak-anak kita jangan sampai diam di rumah. Minimal di sekolah, kemudian di madrasah, di pesantren, dan sampai ke perguruan tinggi, perlu adanya sebuah upaya, sebuah giat bagaimana menggerakkan guru, menggerakkan siswa supaya melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, seperti hari ini yang dinamakan dengan kegiatan Dinul Islam. Judulnya apa saja boleh, tapi karena di bulan suci Ramadan, marilah kita memberikan tidak hanya pengetahuan tentang Dinul Islam, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, memahami dengan baik. Contohnya misalnya pelaksanaan ibadah suci bulan Ramadan ini. Apa pentingnya ibadah suci ini? Anak-anak sekarang kan sangat kritis, jadi perlu penjelasan atau informasi yang sangat akurat kepada siswa kita. Karena guru profesional itu ya disebutkan dalam dalam hal-hal yang harus dimiliki, salah satunya adalah guru itu harus profesional. Profesional itu dia memiliki pengetahuan, kemudian memiliki skill yang bagus, kemudian dia punya attitude, kan. Jadi konsep
tanpa knowledge, kemudian melatih skill, kemudian mempraktekkan sikap-sikap baik, saling menghargai, itu bagian dari akhlakul karimah yang ada dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini juga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan kita berdoa juga semoga masa pandemi ini juga segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar khususnya pendidikan Islam juga kembali normal kembali sehingga generasi yang akan datang itu akan terdidik dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Demikian untuk kali ini. Kita insya Allah akan berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.